Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 07 akan mempresentasikan tentang UAS ini ya, UAS basis data. Nah, saya sendiri sebagai di sini member yaitu Tubagus Rofiudin, terus ada Wingky Gunsan dan Syarul Artiansyah. Oke, presentasi akan dimulai dari saya. Izin share screen ya, teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat Sudah aman. share screen-nya? Sudah terlihat. Oke. Nah, kita mulai dulu dari deskripsi umum produk digital kita ini ya, yaitu judul webnya adalah Vapor Vault, yaitu adalah sebuah platform digital yang berbasis web yang berfungsi sebagai sistem manajemen pustaka atau library game dan platform pembelian game digital. Nah, web ini itu terinspirasi dari distribusi game modern seperti Steam dan kawan-kawan. Yaitu Vault ini tuh dirancang untuk membatasi hubungan antara pemain atau user dan penyedia game. Nah, platform ini tuh memfasilitasi pengguna untuk menjelajahi katalog game, melakukan transaksi pembelian secara aman dengan saldo digital, serta mengelola koleksi game yang telah dimiliki, termasuk memantau durasi bermain playtime horse secara personal. Nah, lanjut kita akan ke deskripsi spesifik fiturnya dan juga data alirannya ya. Yang pertama itu ada fitur store dan katalog game, yaitu ini sebagai bisnis projectnya, bisnis prosesnya, yaitu pengguna membuka halaman toko seperti yang ditampilkan sekarang. Terus kita menjelajahi berbagai pilihan game, habis itu menyaring atau memfilter game berdasarkan kategori atau pengembangan development. Nah, kita mulai dulu dari input datanya atau data input. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama gamenya yang ingin kita cari. Contoh seperti Elden Ring. Habis itu kita terapkan. Nah, di proses tadi tersebut itu ada yang dicari gamenya itu adalah inputnya. Terus ketika kita terapkan itu adalah proses pencariannya dan outputnya adalah hasil dari pencarian gamenya, yaitu yang seperti ini. Bisa juga di sini dari kategori game ya. Kita reset dulu. Kategori games, misal action. Kita lihat. Nah, di sini juga ada. Semuanya juga harusnya begitu. Juga bisa kita berdasarkan nominal ya atau harganya. Misal harganya 400, jangan 400, 500, 200 saja deh. Sip. Nah, ini game-game yang harganya under 200 seperti itu. Lalu selanjutnya itu adalah fitur transaksi atau pembelian atau check out. Jadi pengguna itu memasukkan game ke keranjang belanja dan prosesnya dan melakukan proses check out. Sistemnya itu memeriksa kecukupan saldo pengguna, memotong saldo, mencatat riwayat transaksi dan mengirim game ke pustaka digital pengguna. Nah, contoh saja kita di sini beli Elden Ring lah ya di sini ya. Kita beli harganya sekitaran 600.000 dan saldo kita di sini ada 630.000. Nah, kita langsung saja check out. Ini kita udah di keranjang ya, sudah terisi dan akan langsung diarahkan ke library. Nah, di library tersebut itu ada game-game list game yang kita udah punya atau yang udah kita transaksi. Nah, di sini Elden Ring sudah ada dan ini kenapa ada 2 game lagi karena ini default dari sananya. Nah, di sini kita bisa hapus gamenya. Bisa juga kita install gamenya. Contoh kita install di sini Elden Ring-nya. Lalu di sini juga ada waktu bermainnya atau playtime-nya. Ada statusnya juga, bisa dimainin apa enggak. Nah, kalau misalnya kita udah install, itu kita bisa dimainin. Di sini ada statusnya ready to play. Dan kita mainkan, waktunya akan bertambah secara random sesuai jam bermain kita nanti. Kayak gimana? Kita tambah, tetap hasilnya begitu. Nah, di sini ada riwayat transaksinya, yaitu ini game-game yang udah kita beli, semua di sini ada. Dan ada total pengeluaran, dan di sini juga kita bisa top up saldo demonya ya. Misal kita mau top up 500.000, isi. Nah,
Ada di sini sudah tertulis. Tapi ya begitu. Lanjut. Selanjutnya, oke, udah sih udah nggak ada apa-apa lagi sebenarnya. Boleh dilanjutkan selanjutnya oleh Wingky Gunsan Subarka. Izin off. Dah. Nah, baik, saya Winky Gonzalez Suwarga izin melanjutkan ya. Izin share screen juga, share screen, share screen. Sudah terlihat ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama dulu, yaitu tentang physical data modelnya, dan juga menjelaskan sedikit relasinya juga. Yang pertama ini adalah adanya secara gambaran umum ya. Sebentar. Nah, ada gambaran umumnya ya. Ada diagram relasi PDM atau fabric plot dan ada juga tabelnya. Tapi saya akan menjelaskan secara singkat saja bagian-bagian dari tabelnya ini. Karena pada dasarnya ini gambaran umum ya. Jadi PDM ini kan terdapat 5 ya sebenarnya ini. Ada 5. 5 tabel utama yaitu ada user, ada kategori, ada transaction, ada library, kategori, dan gamesnya itu sendiri. Yang pertama ada tabel user ya. Ini tuh berfungsi untuk menyimpan informasi akun pengguna, data yang di-input, balance, atau saldo pengguna. Lalu hubungan pada tabel user ini apa aja sih? Yaitu hubungan one to many, yang artinya dengan tabel transaksi ini, artinya pengguna itu dapat melakukan banyak transaksi pembelian game dalam satu waktu. Selain itu juga kan user juga itu memiliki hubungan dengan lebih dari satu game. Lalu yang selanjutnya nih tabel kategori ini. Jadi tabel kategori itu untuk menyimpan sebuah kategori game ya. Misalnya itu genre ya. Entah genrenya itu adventure, RPG, Souls-like, action atau sebagainya. Nah, hubungan dari kategori ini kan one to many, yang artinya itu kategori dapat memiliki banyak game, tapi satu game itu hanya berada pada satu kategori doang. Lalu ada yang keempat, yang ketiga, tabel games. Jadi tabel games ini itu apa sih? Yaitu menyimpan seluruh data game yang tersedia pada sistem. Ya, misalnya seperti judul, deskripsi game, harga, gambar, dan kategori game juga tentunya. Nah, jadi apa sih relasi tabel games ini? Apa aja relasi yang dimiliki dari tabel games ini? Yang pertama ini ada tabel games itu kan berelasi dengan kategori melalui kategori ID. Lalu yang kedua ada table games juga berelasi dengan table transaction untuk mencatat pembelian. Lalu yang terakhir ada table games juga berelasi dengan library. Jadi untuk menunjukkan game yang dimiliki oleh Lalu yang keempat itu tabel transaksi ya di sini. Jadi tabel transaksi itu digunakan untuk mencatat riwayat pembelian game oleh pengguna. Data yang dicatat itu meliputi user yang membeli game, game yang dibeli, jumlah pembayaran, dan juga tanggal transaksinya itu kapan. Lalu relasi yang dimiliki oleh tabel transaksi ini yang pertama adalah satu user ya. Satu user itu dapat memiliki banyak transaksi dalam satu waktu. Lalu satu game juga dapat muncul dalam banyak transaksi. Jadi dalam satu transaksi itu kita bisa membeli lebih dari satu game. Lalu yang kelima ada table library. Itu merupakan table yang berfungsi sebagai junction table atau table penghubung di antara user dan game yang dibelinya. Lalu relasi apa yang dimiliki table library ini? Yaitu relasinya adalah many to many. Karena satu user itu dapat memiliki banyak game dalam library-nya. Dan satu game dapat dimiliki oleh banyak user. Karena tidak hanya satu user saja yang membeli. Jadi banyak lah ya. Lalu data yang disimpan itu bagaimana sih? Selain menyimpan hubungan user dan game, tabel ini juga menyimpan ada play hours, action status yang tadi dikatakan RV. Jadi secara sederhana nih, relasi keseluruhannya itu nih, yang pertama ada relasi user transaction, yaitu relasi ini digunakan untuk mencatat pembelian game ya. Jadi alurnya itu user melakukan pembelian,
data masuk ke transaction transaksi mengacu pada game yang dibeli. Lalu ada yang kedua, relasi antara user, library, dan game. Relasi ini itu menyimpan daftar game yang telah dimiliki oleh pengguna nih. Jadi alurnya itu kayak transaksi, game berhasil dibeli, lalu masuk ke library ini. Lalu ada relasi kategori yang digunakan untuk mengelompokkan game berdasarkan genre atau kategori tertentu. Nah, jadi kesimpulan pada PDM kali ini, tabel user menjadi pusat pada pengguna nih. Kategori juga mengelompokkan game berdasarkan genre, cara menyimpan katalog game, transaksi, lalu transaksi untuk mencatat aktivitas pembelian game, dan library untuk menyimpan daftar game yang dimiliki oleh pengguna. Relasi-relasi itu tuh memastikan agar data tetap tersimpan secara terstruktur ya, agar menghindari redundansi dan juga mendukung proses bisnis sistem distribusi game digital secara efektif. Nah, itu untuk penjelasan PDM. Karena lalu selanjutnya ada script DDL ya. Untuk script DDL bisa kalian lihat di sini. Nah, dan ini untuk view diagram DDL juga. Sama dengan relasi yang saya jelaskan tadi pada PDM. Hampir sama dengan penjelasan saya tadi. Mungkin itu bagian penjelasan saya. Dilanjutkan oleh kawan saya, Syahrul Adriansyah. Silakan. Oke. Oke, terima kasih dari Winky Gunsan Sebarkah. Saya lanjut ya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Ya, sudah. Bentar ya. Oke, di sini di bagian saya itu adalah untuk membuat script data dummy maupun query ya. Yang dimana di sini kita akan membuat tabel-tabel terlebih dahulu ya. Yang dimana tabel-tabel ini, tabel-tabel ini ya sudah dihasilkan gitu ya. Sudah dihasilkan tabel-tabelnya, kita sudah running gitu ya, sudah kita running. Dan hasilnya ada di sini ya, tabelnya ada kategori, game, library, transaction, dan user tentunya. Nah, setelah itu, setelah kita membuat tabel ya, kalau kita kita ke bagian yang kedua, nah ini ya, yaitu adalah insert into ya, ataupun memasukkan data dummy kepada tabel yang ada. Nah, di sini kita insert into kategori, insert into games, lalu insert into user, insert into transaksinya, lalu insert into library. Nah, setelah kita kita akan cek nih tabel-tabel yang kita sudah buat dan data dummy-nya sudah ada. Nah, kita cek ya untuk kategori sendiri. Nah, ini dia sudah ada ya, ini ada ID, name, create ad-nya, dan update-nya. Lalu di user, nah ini juga sudah ada ID-nya, username-nya, balance-nya berapa, create ad-nya, dan update ad-nya. Lalu ada select from game, itu untuk melihat tampilan game. Di sini ada ID-nya, ada judul gamenya, ada deskripsi gamenya, ada ada harga gamenya, ada image URL-nya ataupun gambar gamenya, terus ada kategori ID, create ad, dan update ad-nya. Lalu di sini ada select from transaksi. Nah, di sini ada ID, user ID, game ID-nya, ada amount, ada transaction date, ada create ad, dan update ad. Lalu yang terakhir ada select from libraries. Nah, yang dimana ini dia ada status itu, yang dimana payment time-nya berapa gitu ya, buat pemakaian gamenya. Lalu ada game ID, user ID, selain statusnya apakah dia sudah di-install, apa belum di-install, apa gimana. Ada yang ready to play langsung, ada create ad, dan update ad. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk diagramnya ya, diagram update-nya seperti ini yang sudah ditampilkan tadi oleh teman saya Winky. Nah, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu adalah query. Yang dimana query ini adalah menampilkan semua game beserta nama kategorinya. Nah, di sini ada beberapa query yang kita akan tampilkan. Yang pertama, query-nya itu ada 8.
Nah, yang pertama ada query 1 yang dimana query 1 itu untuk menampilkan katalog game lengkap dengan genrenya, kategorinya, dan fitur store ataupun katalog gamenya. Kita coba running. Nah, ini ya, dia ada ID-nya, judul gamenya, kategori, dan harga berdasarkan. Nah, untuk query kedua itu yaitu tampilan total pengeluaran setiap user. Jadi menampilkan keringkasan aktivitas pembelian per pengguna. Kita tampilkan pointer. Nah, maka ini ada nih, dia ada beberapa username yang sudah melakukan transaksinya dan total pengeluarannya. Lalu di query ketiga yaitu tentang menampilkan game yang terlaris, yaitu paling banyak dibeli. Nah, kita lihat di sini ya, kita running kembali. Sorry. Nah, di sini judul game di sini, terus ada jumlah pembelinya ya tuh. Ada yang 2 gitu ya. Ada The Witcher 3, terus ada kategorinya apa, harganya apa gitu ya. Terus ada harganya juga ya. Lalu di sini ada tampilan yang keempat atau query yang keempat yaitu untuk library user peserta detail gamenya dan playtime-nya, yaitu menampilkan koleksi game dan durasi bermain per user. Kita coba lagi. Nah, dia ada nama username-nya, judul gamenya, dia jam bermainnya berapa, statusnya, installasinya apa, create head-nya atau update jamnya itu tanggal ditambah aja itu kapan. Lalu ada query yang kelima yaitu untuk menampilkan user dengan koleksi gamenya yang terbanyak. Jadi menampilkan statistik kepemilikan game per pengguna. Nah, kita tampilkan lagi di sini. Nah, di sini dari misalnya Ugas Rofi Udin itu dia 3 game yang dimiliki dan total jam bermainnya itu adalah 5,3 dan seterusnya. Lalu di query yang keenam itu tampilan riwayat transaksi yang dimana ini menampilkan invoice atau riwayat pembelian secara lengkap, yaitu fiturnya transaksi pembelian dan riwayat tentunya. Nah, kita coba running kembali. Nah, ini ada ID transaksinya, ada pembelinya, ada game yang dibeli, harganya, dan waktu transaksinya. Lanjut di query yang ketujuh yaitu tampilan game yang belum pernah dibeli siapapun. Jadi kayak ibaratnya tuh jarang peminat gamenya. Nah, ini kita bisa juga kita running. Nah, ternyata belum ada, semua sudah dibeli gitu ya. Jadi pernah dibeli. Jadi di sini tidak ada judul game, kategori, dan harga yang yang ditampilkan. Lalu query yang terakhir adalah tampilan statistik harga game per kategori ya, yaitu menampilkan analisis harga game berdasarkan kategori, analisis katalog game ataupun genre game. Kita coba Ctrl Enter. Nah, maka nih di kategori misalnya Sport Center, Sport dan Racing, dia jumlah gamenya ada 1, rata-rata harganya 449.000 dan harga termurahnya adalah 449.000 dan harga termahnya adalah 449.000 juga. Dan ini semuanya ada 5 kategori game dengan harganya dan ada rata-rata harganya juga dan harga termurahnya juga. Itu mungkin dari saya terkait script membuat data dummy dan dan script query. Itu aja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Tubagus Rofiudin. Mangga kepada Tubagus Rofiudin dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Sahrul Adiansa dan juga Wingky Gunsan Subarkah. Mungkin untuk presentasi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga kritik dan saran bisa diberikan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.